Beberapa minggu yang lalu, gue punya argumentasi kalau orang yang tenggelam itu bukanlah orang yang nggak bisa berenang. Justru malah orang yang bisa berenang yang bakalan tenggelam. Agak sedikit membingungkan ya, tapi kalau lo pikirin baik-baik, bakalan muncul loh kebenarannya. Nah, ngomong-ngomong soal tenggelam, pada malam Jumat kali ini, gue bakal ngebahas 3 kisah nyata mengerikan mengenai orang yang tenggelam. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyala ini notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Ketiga, sesama saudara saling menginjak. Pada tahun 1995 di California, Amerika Serikat, ada 2 saudara sepupu yang bernama Maddie berumur 7 tahun dan juga Alisa yang berumur 9 tahun. Pada saat itu mereka berdua beserta dengan keluarganya itu pergi ke sebuah kolam renang umum yang ada di dekat perumahan mereka. 2 keluarga ini yang pertama terdiri dari Maddie, ibunya Maddie, adik perempuannya Maddie yang masih bayi beserta dengan babysitternya, dan kedua kakak tiri laki-lakinya Maddie yang kita sebut saja sebagai Fulan dan Fulano. Lalu yang kedua terdiri dari Alisa dan juga ibunya Alisa. Banyak memang, ramean lah ya mereka datang ke kolam renang umum ini. Cuman yang menjadi fokus ceritanya ini adalah Maddie dan Alisa. Diketahui ya, Maddie dan Alisa ini belum tahu caranya berenang. Maka dari itu mereka berdua pakai pelampung renang pas masuk ke kolam supaya bisa ngapung. Sementara itu Fulan dan Fulano ini umurnya agak sedikit lebih tua dari Maddie dan Alisa. Fulan dan Fulano juga udah bisa berenang, jadinya ya aman-aman aja lah untuk mereka berenang dan bermain air. Nah, pada saat itu para bocah ini itu pada main air gitu, pada berenang di kolam. Kebetulan pas itu cuma mereka berempat aja tuh yang lagi di kolam renang. Gak ada pengunjung lain. Di pinggir kolam renang itu ada seorang pria yang duduk di bangku tinggi gitu mengawasi kolam renang yang diisi sama 4 bocah. Pria ini biasanya disebut sebagai lifeguard atau penjaga kolam renang. Lalu di pinggir kolam renang di sisi lainnya ada ibunya Maddie, adiknya Maddie beserta dengan babysitternya dan juga ibunya Alisa lagi duduk aja santai sambil sesekali menyiapkan handuk dan juga perbekalan nanti untuk dimakan. Bisa dibilang ya hari itu semuanya normal. Sampai takdir berkata lain. Setelah 4 bocah itu bermain di kolam renang selama beberapa menit ya, mereka pada capek tuh dan lapar. Mereka semua naik ke atas ke pinggir kolam lalu menghampiri ibunya mereka. Pas itu juga Maddie dan Alisa itu melepas pelampung mereka lalu memakan beberapa cemilan yang udah disiapkan. Pada saat bersamaan juga lifeguard yang lagi duduk di atas kursinya ini melihat tuh ke seluruh penjuru kolam renang. Dirasa udah nggak ada orang lagi yang berenang, dia turun dari kursi jaganya. Lalu dia pasang semacam tanda gitu bahwa dia tidak bertugas untuk sementara karena ingin beristirahat sebentar. Nah, beberapa saat kemudian setelah selesai ngemil ya, Fulan ini balik lagi ke kolam renang. Dia sadar kalau di kolam renang ini kan nggak ada lifeguardnya, cuman ya dia bodo amat, soalnya ya dia juga udah mahir kok berenang. Ya udah deh, Fulan langsung tuh melompat ke kolam renang. Ternyata nggak lama kemudian Fulano ini ikutan juga melompat ke kolam renang menyusul Fulan. Pada heboh tuh ya karena airnya tuh muncrat kemana-mana. Pas itu ibunya Alisa ini bilang ke para bocah-bocah ya bahwa 15 menit lagi kita bakalan siap-siap untuk udahan dan pulang ke rumah. Maddie dan Alisa mendengar pengumuman ini ya ingin memanfaatkan 15 menit terakhir mereka untuk mencoba masuk ke kolam renang air panas. Setelah mendapatkan izin dari kedua ibunya, mereka jalan tuh ke kolam renang air panas yang ada di seberang. Jadi kolam renang yang Maddie dan Alisa coba ini itu berbeda dengan kolam renang yang Fulan dan Fulano lagi renangin. Nah, Maddie dan Alisa ini udah sampai tuh di pinggir kolam renang. Mereka pengen juga tuh lari dan melompat masuk ke dalam kolam renang seperti Fulan dan Fulano. Ya udah deh, mereka mundur, jalan cepat, lalu lari dan melompat menyebur masuk ke dalam kolam renang. Yang Maddie dan Alisa tidak sadari adalah mereka berdua itu tidak pakai pelampung. Pas mereka berdua udah masuk ke dalam air, mereka baru ingat kalau pelampung mereka itu lagi kelepas, lagi nggak mereka pakai. Karena tadi kan lagi makan-makan bekal. Di satu sisi lain, mereka juga ingat kalau mereka berdua itu nggak bisa berenang. Dan kolam renang yang mereka cemplungin ini tuh lumayan dalam. Mereka terus aja masuk ke dalam air. Kaki mereka tuh masih juga nggak napak-napak ke dasar kolam. Dirasa mereka bakalan terus tenggelam dan mereka juga nggak bisa berenang. Maddie dan Alisa ini langsung panik. Mereka berdua lalu berusaha tuh untuk naik ke permukaan air dengan berbagai macam cara. Kalau dilihat dari atas kolam renangnya, di balik cipratan itu, tangannya mereka berdua itu kayak muncul gitu, kayak melambai-lambaikan memberi tanda kalau mereka tuh butuh pertolongan. Sayangnya lifeguardnya ini kan lagi istirahat, jadi nggak ada tuh orang dewasa yang bisa menolong mereka pada detik itu. Di satu sisi lain, adiknya Maddie yang masih bayi ini tiba-tiba aja langsung menangis. Alhasil ibunya Maddie, ibunya Alisa dan juga babysitter ini langsung perhatiannya teralihkan ke bayi. Maddie dan Alisa yang sedang tenggelam tanpa ada orang lain yang notice ini mulai panik. Mereka pengen banget untuk berenang ke permukaan air untuk bisa bernafas ya, tapi namanya juga
juga orang yang nggak bisa berenang, yang ada tiap gerakan yang mereka lakukan itu malah ngebuat dirinya tuh semakin tenggelam. Gak lama kondisi Maddie dan Elisa ini mulai gawat karena mereka berdua udah mulai kehilangan napas. Nah, ketika dalam kondisi terdesak dan berbahaya, biasanya ya semua manusia itu akan masuk ke dalam mode survival, mode bertahan hidup, dimana gue nggak peduli dengan apapun yang terjadi, yang penting gue selamat. Maddie dan Elisa ini sama-sama masuk ke dalam survival mode. Pas itu ya, di dalam air kolam renang yang hangat ini, mereka berdua bukannya saling menolong, melainkan saling menginjak satu sama lainnya supaya kepalanya mereka itu bisa muncul di permukaan air. Mulai deh terjadi pergulatan di antara mereka berdua karena mereka berdua sama-sama tidak ingin tenggelam. Beberapa detik kemudian, dari hasil pergulatan ini, Maddie mulai kelelahan. Maddie nggak bisa melawan cengkerapannya Elisa dan ya udah deh, Maddie ya kayak pasrah aja. Elisa ini menjadikan tubuhnya Maddie itu sebagai pijakan. Bahkan juga Elisa ini sempat kayak menendang kepalanya Maddie gitu supaya Elisa ini bisa keluar ke permukaan air. Di satu sisi lain, Maddie udah mulai kehilangan kesadaran. Yang dia lihat pada saat itu ya, dia udah mulai terbaring gitu di dasar kolam yang cahaya mataharinya dan bayangan tubuhnya Elisa itu sedang berusaha tuh berenang ke permukaan air. Nah, pada saat Maddie ingin memejamkan matanya, tiba-tiba aja muncul Fulan dan Fulano meluncur masuk ke dalam kolam renang. Ternyata ya, Fulan dan Fulano yang tadi lagi berenang di kolam yang berbeda ini notice bahwa wah, kok nggak ada nih si Maddie dan Elisa. Fulan dan Fulano cari tuh keberadaannya Maddie dan Elisa, dan pas tahu mereka lagi tenggelam, Fulan dan Fulano langsung menolong. Singkat cerita, Fulan dan Fulano itu berhasil tuh menyelamatkan Maddie dan Elisa. Mereka dibawa ke pinggir kolam renang untuk diberikan nafas buatan. Pas itu ya, Maddie dan Elisa ini memuntahkan banyak air kolam renang dan kembali sadar. Mereka berdua tuh langsung nangis sejadi-jadinya karena pada saat tenggelam itu mereka berpikiran kalau mereka tuh bakal meninggal dunia di sana. Terlebih lagi adalah pergulatan pada saat mode survival itu. Kayak mereka berdua tuh harus bertarung demi menghirup udara lagi. Mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan pada saat mode survival itu tidak benar. Mereka kayak tahu kalau mereka tuh salah, tapi mereka juga melakukan hal itu ke satu sama lainnya. Walaupun mereka berdua selamat ya, Maddie dan Elisa itu semenjak kejadian tadi nggak pernah ngobrol dengan satu sama lainnya. Kedua, papan kematian. Pada bulan Desember tahun 2014, ada seorang ayah yang bernama Darren Spivey memberikan sebuah kado Natal untuk anaknya yang bernama Dylan Sanchez. Pas Dylan membuka kado Natalnya, dia kayak senang-senang tapi enggak, karena kado Natalnya yang dia terima adalah tangki scuba. Kebetulan sang ayah Darren ini merupakan orang yang punya passion di dunia diving. Dia memberikan hadiah tangki scuba ini ke anaknya supaya dia dan anaknya itu bisa tuh menyelam diving bareng. Walaupun begitu, menurut informasi dari neneknya Dylan, sebenarnya Dylan itu tuh nggak begitu menyukai olahraga diving ya. Cuman karena Dylan nggak pengen juga mengecewakan ayahnya, dan juga ayahnya nih kayaknya excited banget untuk ngajak Dylan diving bareng. Jadi ya Dylan terima aja lah. Ya udah deh, sang ayah Darren ini bilang ke anaknya, si Dylan, kalau mereka besok bakalan merayakan hari Natal dengan olahraga diving. Pagi hari pun tiba dan mereka berdua berangkat tuh ke sebuah tempat diving yang ada di dekat rumah mereka. Sayangnya tempat diving ini itu tutup karena hari Natal. Ya udah deh, sang ayah Darren ini mencari tempat diving lain yang ada di Central Florida, Amerika Serikat. Kebetulan Darren tahu nih satu spot diving yang buka 24 jam tanpa hari libur, karena di sana emang tempatnya tuh masih natural banget, banyak pemburu, banyak pendaki dan juga penyelam yang berpetualang. Tempatnya ini masih bisa dibilang asri banget lah, masih natural. Begitu sampai di spot diving ini, Darren parkirin mobilnya dan mengirimkan pesan gitu ke tunangannya yang kita sebut saja sebagai Fulana. Darren waktu itu bilang kalau spot diving Darren dan Dylan kali ini bernama Florida Eagle Nest Sing. Si Darren nulis kayak kalau sekiranya kita udah selesai diving nih ya, kita bakalan hubungin lagi. Yaudah deh, Darren pun meletakkan handphonenya dan mulai bersiap-siap tuh untuk menyelam ke Eagle Nesting. Bagi yang belum tahu, Eagle Nesting adalah sebuah kubangan air yang ada di tengah hutan, yang di dalam airnya itu terdapat pintu masuk menuju goa bawah air. Goa bawah air ini mempunyai kedalaman ya sampai ke 90 meter dan membentang sampai ke 350 meter. So ya, Eagle Nesting ini bisa dibilang salah satu goa air yang sangat besar, luas, dan dalam. Selain itu juga, Eagle Nesting ini menyimpan banyak misteri dikarenakan kedalamannya dan juga luasnya ini belum sepenuhnya akurat. Besar kemungkinan gua bawah airnya ini bisa lebih dalam lagi atau bahkan bisa lebih luas. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai apa yang ada di dalam Eagle Nesting ini, tapi salah satu informasi yang paling jelas adalah Eagle Nesting adalah salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Nah, sebelum memasuki kolam ya, Darren dan Dylan pas lagi mereka siap-siap, mereka berdua sempat membaca sebuah papan peringatan yang ada di pinggir kubangan air. Papan peringatan ini kurang lebihnya adalah sebuah peringatan kalau goa bawah air ini itu berbahaya. Lo membutuhkan training dan juga pengalaman yang sangat ahli. Sudah banyak penyelam profesional
profesional yang meninggal di dalam goa bawah air ini. Pas Dylan membaca ini ya, dia sempat ragu, cuman si Darren ya, ini malah kayak semakin excited, kayak, loh, bukannya semakin dilarang itu malah semakin seru ya. Darren ini kayak lupa gitu loh kalau dirinya itu bukan penyelam profesional. Dia cuma sekedar hobi aja. Sedangkan anaknya, Dylan, ini malah belum pernah diving sama sekali. Dia bisa berenang, tapi kayak belum punya pengalaman sama sekali. Ini baru pertama kalinya. Begitu mereka udah siap, mereka masuk tuh ke dalam air. Mereka terus menyelam sampai akhirnya mereka menyentuh ke dasar kubangan air dan berada di pintu masuk goa bawah air. Pada saat ini ya, mereka berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan air. Di sini cahaya matahari itu udah nggak masuk lagi, udah nggak kuat. Lalu di sekeliling mereka juga nggak ada tembok atau dinding goa gitu. Jadi berasa kayak melayang di sebuah ruangan yang luas. Mereka tuh kayak ngambang di luar angkasa di mana sekelilingnya itu gelap, luas dan penuh dengan ketidakjelasan. Walaupun begitu, Darren dan Dylan ini lanjut berenang lagi, lebih dalam lagi masuk ke gua sambil memegang senter untuk menerangi sekitar. Mereka berdua akhirnya sampai itu ke sebuah papan yang dikenal sebagai papan kematian. Papan kematian ini kayak melarang lo untuk masuk lebih dalam lagi. Di sini juga tertulis bahwa telah ada lebih dari 300 orang yang pernah meninggal di dalam gua dan lo bisa menjadi korban selanjutnya. Walaupun begitu, peringatan kedua yang Darren dan Dylan dapatkan ya, mereka bodo amat dan maju aja terus masuk ke gua bawah air lebih dalam lagi. Beberapa jam kemudian, tunangannya Darren ini, si Fulana ini kayak notice kok si Darren belum menghubungi juga ya. Kayak ini udah mau sore loh, matahari udah mau tenggelam loh. Ya udah deh, karena penasaran ya, Fulana nyusulin Darren dan pergi menuju ke Eagle Nesting. Pas itu dia menemukan mobilnya si Darren itu masih terparkir dan kok Darren dan Dylan nggak kelihatan ya keberadaannya. Fulana sekarang jalan tuh menuju ke sekitaran kubangan air dan di sana dia menemukan beberapa pakaian dan perlengkapan si Darren dan Dylan. Pas ini Fulana berfirasat gak enak dan langsung aja menghubungi polisi. Singkat cerita, polisi datang dan langsung mendatangkan penyelam profesional. Begitu mereka semua udah siap, penyelam profesional ini langsung dengan cepatnya menyelam menuju ke bawah ke goa air yang ada di Eagle Nesting. Mereka sampai tuh di pintu masuk goa. Pas itu ya mereka langsung perhatikan sekitaran langit-langit goa. Mereka melakukan hal ini karena mereka udah punya pengalaman, banyak sekali pengalaman menemukan jenazah yang tenggelam yang nyangkut di langit-langit gua. Dan pas mereka senterin ke salah satu sudut langit-langit gua, mereka melihat tuh jenazahnya Dylan nyangkut gitu di langit-langit gua. Mereka pun mengamankan jenazahnya Dylan dan membawanya ke permukaan air. Setelah itu para penyelam profesional ini masuk lagi ke dalam untuk yang kedua kalinya. Mereka semua menyelam terus tuh masuk ke gua, terus lebih dalam lagi. Pas mereka melihat papan kematian, di sana mereka juga melihat jenazahnya Darren jenazahnya ini diamankan dan langsung dibawa lagi ke permukaan air. Pas Darren dan Dylan jenazahnya udah diamankan di daratan ya, polisi melakukan investigasi dan hasilnya adalah kurang lebih seperti ini nih. Pada saat Darren dan Dylan lagi menyelam di kedalaman 70 meter di bawah permukaan air, besar kemungkinan mereka terkena sebuah simptom yang bernama nitrogen narkosis. Nitrogen narkosis ini terjadi ketika lo menyelam terlalu dalam menggunakan tabung oksigen yang standar. Hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan cara menyelam menggunakan tabung oksigen yang khusus. Cuman ya, Darren dan Dylan itu kan penyelam amatir, bukan penyelam profesional. Jadinya mereka tidak mengetahui tentang informasi ini. Ketika mereka mengalami nitrogen narkosis, mereka tuh kayak keracunan juga, sekaligus juga halu. Halunya ini ngebuat mereka panik, dan kalau lo panik ketika sedang menyelam, lo tamat men. Di samping itu juga, tabung oksigen dari mereka berdua ditemukan udah kehabisan udara. Besar kemungkinan ya pas tabung udaranya udah mulai habis, mereka berdua itu mulai naik ke atas lagi, berusaha untuk keluar dari goa. Cuman sayangnya pas lagi mereka berusaha naik, Darren ini meninggal duluan dan tenggelam di papan peringatan. Sedangkan Dylan pas dia lagi berusaha berenang naik ya, dia dilanda panik, halusinasi dan juga kesulitan bernafas. Alhasil Dylan juga meninggal dan tubuhnya itu tersangkut di langit-langit goa. Pertama, goa bawah air yang mematikan. Di sebuah daerah yang bernama Waverly, Texas Hill Country, Amerika Serikat, ada sebuah tempat yang sangat indah namun juga penuh dengan misteri. Tempatnya ini bernama Jacob's Well atau bahasa Indonesianya adalah Sumur Jacob. Jacob's Well, buat yang belum tahu, adalah lubang atau sumur air yang berbentuk akibat sinkhole dan berubah menjadi goa bawah air yang sangat dalam dan juga sangat luas. Nah, air di Jacob's Well ini tuh jernih banget dan di sekelilingnya ini benar-benar indah karena dikelilingi semacam hutan yang masih asri. Banyak orang yang ke sana ingin liburan, menikmati alam,
mandi, bermain air, dan bahkan juga menyelam ke dasar dari goa bawah air yang ada di Jacob's Well. Nah, perlu diketahui ya kalau Jacob's Well ini salah satu spot diving yang paling indah, paling misterius, dan juga paling berbahaya. Kalau lo perhatikan, di permukaan air Jacob's Well itu memiliki diameter sebesar 4 meter. Nah, kalau lo berenang dan menyelam ke dalam lubang, lo akan menemukan 4 area goa bawah air. Area pertama ini adalah area di permukaan air sampai ke kedalaman 10 meter. Airnya kelihatan tenang, indah, dan juga banyak banget penyelam yang melakukan free diving. Sinar mataharinya juga masuk tuh, jadinya lo bisa melihat fauna dan flora bawah air yang begitu menakjubkan. Bisa dibilang ini mode easy lah. Lalu di area kedua ini adalah area di mana bentukannya itu seperti corong atau tabung gitu yang terus turun atau menyelam sampai ke kedalaman 24 meter. Pas ini semakin dalam lo menyelam, maka semakin minim cahaya mataharinya, semakin sedikit, alhasil semakin gelap. Bisa dibilang ini mode normal karena kalau lo ingin masuk ke area kedua, lo perlu peralatan diving profesional. Lalu di area ketiga adalah bagian yang menurut gua paling mengerikan. Untuk masuk ke area ketiga ini, lo mesti masuk dulu ke sebuah pintu goa yang panjangnya itu cuman 3 meter. Walaupun begitu, pintu goanya ini sempit banget sampai-sampai lu mesti ngelepas dulu tangki oksigen dan juga peralatan penyelaman lo. Di sini sinar matahari udah nggak ada lagi dan hasil semuanya tuh gelap. Selain itu juga di sekeliling goa itu ada banyak lumut, lumpur, dan kerikil yang kalau lo sentuh itu bakalan ngebuat seluruh ruangan goa itu menjadi penuh dengan debu. So pada dasarnya kalau lo ada di area ketiga ini, lo mesti lepas dulu oksigen lo, buru-buru nyempil masuk ke dalam pintu goa, terus pakai lagi oksigen lo, dan lo lakukan semua itu dimana tepatnya itu minim sekali penglihatan. Bisa dibilang kalau ini mah kayak mode udah mulai hard nih. Lalu di area keempat ini adalah bagian yang dilarang karena udah banyak banget orang yang meninggal ketika mengeksplor di area ini. Saking banyaknya orang yang meninggal, pemerintah setempat itu menutup pintu goa yang menuju ke area keempat dengan besi-besi gitu supaya nggak ada lagi orang yang masuk. Nah, sedikit banget informasi mengenai area keempat ini tuh seperti apa, karena ya hampir semua orang yang pernah masuk ke area keempat ini itu pada meninggal dunia. Walaupun begitu, hal ini malah menjadi misteri dan juga tantangan tersendiri buat orang-orang yang hobi menyelam. Salah satu orang tersebut adalah Richard Platon dan Clark McConnell. Richard dan Clark merupakan mahasiswa sekaligus juga penyelam profesional yang bersertifikat. Bisa dibilang mereka berdua adalah dua pemuda yang ahli dalam menyelam. Nah, pada tanggal 25 Desember tahun 1983, mereka berdua tertarik tuh untuk mengeksplor area keempat di Jacob's Well. Tujuan mereka adalah mau menjadi orang pertama yang mengeksplor Jacob's Well sampai ke dasarnya. Dikarenakan Richard dan Clark ini adalah penyelam profesional ya, mereka mempersiapkan tuh segala macam perlengkapan penyelam sekaligus juga informasi mengenai Jacob's Well. Pas ini mereka tahu betul kalau udah banyak nih laporan dari pihak berwajib yang bilang kalau di area keempat itu konon katanya ada banyak banget jenazah penyelam. Dari informasi yang mereka dapat, dikarenakan area keempat ini sangat sulit untuk diakses, kalau aja ada penyelam yang meninggal di dalam area 4, itu jenazahnya tidak diamankan. Hal ini dilakukan karena ya saking sulitnya untuk menyelam ke area keempat. Alhasil yang bisa dilakukan hanyalah ikhlas aja. Walaupun begitu ya, informasi ini tidak mengecilkan semangat mereka untuk menyelam ke dasar goa bawah air Jacob's Well. Ya udah deh, setelah persiapannya siap ya, Richard dan Clark ini menyelam masuk ke dalam goa bawah air yang ada di Jacob's Well. Pas mereka sampai di area pertama, aman, easy, semuanya terkendali. Pas mereka sampai di area kedua, aman juga, easy juga, semua terkendali juga. Pas mereka masuk ke area ketiga, mereka melepas tuh peralatan penyelaman mereka dan juga tangki udaranya. Mereka menahan nafas, lalu berenang, nyempil-nyempil ya sekitaran 3 meter dan memakai lagi peralatan mereka. Pas ini ya agak sedikit tertantang, tapi so far so good lah, aman lah, easy lah, semua terkendali lah. Nah, sampailah mereka di sebuah pintu besi yang menandakan pintu masuk ke area keempat. Pas itu mereka mengeluarkan peralatan tambahan mereka untuk memotong besi ini. Gak lama kemudian pintu besinya itu kebuka dan jalannya itu mulai bisa diakses. Walaupun begitu, ternyata untuk masuk ke area keempat mereka mesti lagi tuh melepas peralatan dan juga tangki udara mereka. Nahan nafas sebentar lagi ya untuk masuk ke pintu yang kecil. Ya udah deh, pas itu ya Richard lepasin tuh seluruh peralatan dan mulai nyempil masuk ke dalam lubang pintu. Sementara itu Clark nungguin Richard gantian ya. Nah, pas Richard ini berhasil masuk nyempil menuju ke area keempat, beberapa saat kemudian tiba-tiba dia kayak teriak gitu, lalu balik badan dan melihat dan melotot gitu ke arah Clark. Pas ini Clark juga ikutan kaget dan Clark notice kalau Richard itu tidak mengenakan masker selam atau tabung udaranya. Clark berpikiran mungkin peralatan selamnya Richard ini jatuh ke dasar goa. Ya udah deh, Clark menolong Richard untuk balik ya ke area ketiga sambil juga meminjamkan masker udaranya. Jadi pada momen itu Richard dan Clark itu kayak bernafas bareng menggunakan tabung udaranya Clark. Kayak
ganti-gantian gitu loh. Karena dirasa misinya mereka udah gagal, mereka berdua berusaha tuh berenang lagi menuju ke permukaan air. Mereka kayak, ini udah darurat nih, ini udah nggak bisa menyelam menggunakan satu tangki untuk 2 orang. Mereka berdua balik tuh sekarang dari area ketiga menuju ke area kedua. Pas sampai di area kedua, ya pas lagi berenang ke atas, tiba-tiba kepala mereka mentok. Pas ini mereka kaget, loh kok mentok? Bukannya kalau berenang terus ke atas mereka bakalan sampai ke area 1 dan pada akhirnya ke permukaan air ya? Yang mereka tidak ketahui adalah di area kedua ini ada yang namanya false chimney atau cerobong palsu. Cerobong palsu ini bagaikan lorong palsu yang di ujungnya itu bukanlah permukaan air, melainkan langit-langit goa. Kayak mentok. Kalau lo masuk ke dalam cerobong palsu ini dalam keadaan minim oksigen, lo bisa jadi dalam bahaya karena cerobong palsu ini itu tuh buntu. Untuk keluar dari cerobong palsu, lo mesti berenang dulu ke bawah lebih dalam lagi, lalu keluar menuju ke area kedua atau ke area 1. Nah, pas Richard dan Clark sadar kalau mereka di cerobong palsu, mereka mulai panik dong. Apalagi tangki oksigennya ini mereka mulai habis. Lebih lagi pas mereka mentok ke langit-langit, itu lumut, lumpur, dan juga tanaman yang ada di langit itu mulai pada pecah semua. Alhasil penglihatan mereka itu menjadi terbatas. Mereka bahkan kesulitan tuh untuk melihat satu sama lainnya. Pas itu mereka berdua itu mengambil nafas terakhir tuh ya dari tangki oksigennya dan berusaha berenang mencari jalan keluar dari cerobong palsu. Gak lama kemudian dari permukaan air yang ada di Jacob's Well muncul tuh satu orang pria yang selamat. Satu orang pria ini adalah Clark. Clark langsung mengambil tabung oksigen cadangan yang dia simpan di pinggiran Jacob's Well, lalu dia menyelam lagi dengan misi untuk menyelamatkan Richard. Sayangnya, pas dia ketemu Richard sudah meninggal dunia akibat tenggelam. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari internet tentang orang-orang yang meninggal dunia ketika sedang menyelam. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video gue yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue cerita tentang betapa horornya itu pacaran online. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Night.